Ya, halo, selamat datang kembali di channel Nom Baca. Kali ini kita kembali dengan buku Positive Action Plan, 365 kutipan inspirasional untuk menciptakan kesuksesan setiap hari. Karya penulis megalaris Napoleon Hill. Baik, kita masuk di bagian 10 atau bagian 9 atau bulan September dengan tema bekerja lebih dari yang diminta. 1. Seorang pendamai selalu lebih sukses daripada seorang pembuat keributan. Pada masyarakat sekarang yang segala sesuatunya dapat dinegosiasikan, hidup kita dipenuhi dengan berita-berita bahwa kita mendapatkan yang kita minta, bukan apa yang pantas kita dapatkan. Anda mungkin mencapai sukses dengan meminta hak lebih dari kewajiban Anda kepada orang lain. Namun ini tidak akan bertahan lama. Mobil dengan ban yang berdecit mungkin pada awalnya mendapat perhatian lebih besar. Namun, mobil dengan kualitas baguslah yang pada akhirnya mendapat perhatian yang sebenarnya. Sangat mudah membuat masalah dan perdebatan, namun sangat sulit untuk membawa orang lain dalam semangat kerjasama dan harmoni. Orang seperti apa menurut Anda yang sangat berharga bagi perusahaan? Imbalan terbesar di dalam hidup, baik keuangan dan pribadi, akan selalu bertambah-tambah kepada pendamai dunia. 2. Ingatlah bahwa setiap kali Anda bekerja lebih dari yang diminta, Anda meletakkan kewajiban kepada seseorang terhadap diri Anda. Ketika Anda melakukan sesuatu kepada orang lain, entah perbuatan Anda itu baik atau buruk, orang akan terdorong untuk membalas dengan hal yang serupa. Jika Anda adalah orang yang baik dan berbudi, Anda dapat berharap untuk mendapat perlakuan yang sama. Jika Anda menggunakan orang lain untuk keuntungan Anda sendiri tanpa memberikan imbalan, Anda segera akan menemukan bahwa mereka tidak lagi akan bekerja sama dengan Anda. Orang senang bekerja untuk dan dengan orang-orang yang positif dan memiliki pertimbangan. Mulailah mengembangkan kebiasaan bekerja lebih dari yang diminta. 3. Akhir dari sebuah pelangi hanya dapat dicapai di saat Anda selesai bekerja lebih dari yang diminta. Dalam sebuah ajaran agama, kita diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Anda dapat menambah kebaikan di atas kebaikan dengan memberikan lebih dari yang diminta dari Anda. Bila Anda benar-benar percaya kebiasaan untuk melakukan sesuatu lebih dari yang diminta sebagai satu-satunya cara Anda berperilaku di dalam hubungan Anda dengan orang lain, maka ketika Anda didorong oleh hasrat yang menyala-nyala untuk membantu teman kerja Anda akan diberi imbalan baik secara keuangan atau pribadi. 4. Hanya orang yang memiliki kebiasaan melakukan lebih dari yang diminta pernah menemukan akhir dari pelangi. Merupakan kenyataan hidup bahwa banyak dari kita mencoba dan sering gagal sebelum akhirnya mencapai tingkat kesuksesan yang kita inginkan. Anda sering bekerja lembur tiap hari tapi yang didapat tidak sesuai dengan harapan Anda. Namun Anda sudah pasti tidak akan berpeluang mendapat kekayaan besar yang sedang menunggu Anda jika Anda berhenti mencoba. Sebuah komitmen dangkal untuk berbuat lebih dari yang diharapkan hanya semata-mata karena Anda mengharapkan sesuatu tidak akan menjadi kebiasaan yang bertahan lama. Pencapaian yang besar dihasilkan dari sebuah komitmen untuk melakukan hal yang benar apapun akibatnya. Dan komitmen tersebut pada akhirnya akan membawa Anda kepada pot emas pada ujung dari pelangi Anda. 5. Setiap kali Anda mempengaruhi orang lain untuk bekerja lebih baik, Anda menguntungkan orang tersebut dan Anda meningkatkan nilai Anda sendiri. Seseorang pernah berkata bahwa tidak ada orang yang dapat benar-benar memotivasi orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah memotivasi diri sendiri dan berharap kita jadi termotivasi.
Anda tidak pernah tahu seberapa besar Anda mempengaruhi orang lain dengan perilaku Anda. Bila Anda selalu melakukan lebih dari yang diminta, Anda akan mempengaruhi sahabat-sahabat dekat dan kenalan Anda, keluarga Anda, rekan kerja Anda, dan bahkan bos Anda untuk bekerja lebih baik dan lebih banyak daripada yang mereka kerjakan sebelumnya. Nilai Anda bagi diri Anda sendiri dan bagi orang lain ditingkatkan dengan besar oleh kemampuan Anda untuk mempengaruhi orang lain supaya menjadi orang yang lebih bahagia dan lebih produktif. Tidak ada batasan gaji atau batasan karir bagi orang-orang yang memimpin orang lain ke tingkat sukses yang besar. Orang-orang semacam ini terlalu bernilai. 6. Anda tidak dapat membuat semua orang menyukai Anda, tetapi Anda dapat mengubah alasan mereka untuk tidak menyukai Anda. Bahkan, orang-orang yang populer sekalipun sering mempunyai masalah dengan orang-orang yang menfitnah mereka. Karena kita semua ini berbeda dalam minat dan kepribadian. Sungguh mustahil bagi seseorang untuk dicintai oleh setiap orang yang mengenalnya. Jika misi Anda di dalam kehidupan adalah membuat setiap orang menyukai Anda, kekecewaan besar sedang menunggu Anda. Namun, jika Anda selalu baik dan penuh pertimbangan di dalam berhubungan dengan orang lain, mereka mungkin tidak menyukai Anda, namun sungguh mustahil bagi mereka untuk tidak menyukai Anda. Anda dapat mempererat hubungan Anda dengan orang lain dengan memastikan bahwa Anda adalah orang yang berkarakter baik, orang yang jujur, terbuka, dan beretika. Bila Anda mengikuti norma perilaku seperti itu, Anda mungkin tidak akan dicintai oleh orang lain yang tidak memiliki nilai-nilai seperti yang Anda punya. Namun, Anda akan dihormati oleh semua orang yang mengenal Anda. Dan pada akhirnya, harga diri akan jauh lebih berarti bagi diri Anda daripada sekedar popularitas. 7. Pekerjaan yang paling penting adalah belajar bagaimana bernegosiasi dengan orang lain tanpa gesekan. Ahli negosiasi menangani proses begitu lancar sehingga ketika melakukan diskusi tidak kelihatan seperti berunding sama sekali. Hasil terbaik dicapai ketika semua pihak yang terlibat dapat menempatkan diri pada posisi lawan dan mencapai kesepakatan yang memberi keuntungan kepada setiap orang yang terlibat. Entah Anda sedang bernegosiasi untuk gaji yang lebih tinggi, pekerjaan baru, atau mengakuisisi perusahaan, kesempatan Anda untuk sukses jauh lebih besar bila Anda mendekati situasi dengan positif dan dengan tujuan yang jelas dalam benak Anda. Dengan demikian, juga membantu untuk mengerti niat dari pihak-pihak yang terlibat dan untuk memiliki pengetahuan yang menyeluruh terhadap masalah yang dibicarakan. Pada akhirnya, perlakukan setiap topik dengan pikiran yang terbuka. Jangan mencoba membodohi orang lain supaya menerima keinginan atau pandangan Anda. 8. Seekor banteng mungkin memiliki kualitas yang baik, tetapi Anda tidak akan pernah dapat menarik kualitas itu keluar dengan melambaikan bendera merah di depan wajahnya. Membuat orang lain menjadi marah sangatlah mudah jika Anda tidak peduli balasan apa yang akan Anda terima. Jika Anda berharap mendapatkan tanggapan yang positif dari orang lain, Anda harus lebih dulu memberikan contoh dan dengan menggunakan seni membujuk yang halus, bukan menantang mereka untuk bertindak. Bila Anda bekerja sama dengan orang lain, konsentrasilah pada sifat-sifat positif mereka, bukan pada hal yang mereka takuti atau tidak sukai. Bila Anda mengambil waktu untuk mengetahui pribadi rekan-rekan Anda, mempelajari harapan-harapan, impian-impian, dan cita-cita mereka, Anda dapat mengetahui apa yang memotivasi mereka. Kemudian, Anda dapat menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka dapat menyesuaikan tujuan mereka dengan tujuan Anda dalam bekerja bersama-sama untuk keuntungan bersama. Bila Anda melakukan hal ini, setiap orang akan menang. 9. Ingatlah, Anda dapat membuat orang lain memiliki kewajiban kepada Anda jika setiap orang yang sukses Anda bujuk untuk menerima bantuan Anda. Karakteristik manusia yang sangat mendasar adalah kita cenderung menanggapi orang lain dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukan kita. Mereka akan selalu mengingat kebaikan yang Anda berikan, dan suatu hari di saat Anda sangat memerlukannya, bantuan akan datang dari sumber yang sama sekali tidak terduga. Kebaikan dan kesopanan yang Anda berikan kepada orang lain tidak perlu besar dan mahal.
Sebuah kata yang baik, salam yang bersahabat, atau bantuan untuk proyek favorit membuat orang tahu bahwa Anda orang yang cukup peduli untuk memberikan bantuan. Bila Anda membantu orang lain dengan sukacita dan antusias tanpa meminta balasan, hukum kompensasi membuat orang itu merasa beruntung. Anda telah menemukan seorang sahabat yang sekarang tertarik pada sukses Anda. 10. Orang-orang yang bekerja lebih dari bayaran yang mereka terima, cepat atau lambat bersiap-siap untuk dibayar lebih dari yang mereka kerjakan. Jika Anda selalu bekerja lebih dari bayaran yang Anda terima, entah Anda seorang profesional, seorang eksekutif, pekerja yang diupah per jam, atau wirausahawan, Anda pada akhirnya akan mendapatkan bayaran lebih dari yang Anda kerjakan. Jika Anda memberi pelayanan yang lebih baik dan lebih banyak daripada orang-orang yang ada di sekeliling Anda, pelanggan akan datang sendiri ke kantor Anda dan bos Anda akan mempertahankan Anda sebagai karyawan. Dengan banyaknya keluhan tentang pelayanan kurang memuaskan yang sering terjadi saat ini, Anda dapat dengan cepat unggul dalam persaingan hanya dengan memberikan pelayanan yang baik. 11. Mulailah bekerja lebih dari yang diminta dan kesempatan akan mengikuti Anda. Bekerja lebih dari yang diminta dapat memberi Anda pandangan dan reputasi yang baik. Keduanya akan menarik kesempatan. Banyak kesempatan jelas terlihat di banyak tempat di mana tidak ada orang lain yang mau mengambil resikonya. Jika Anda melakukan usaha ekstra untuk membuat proyek yang baik menjadi lebih baik lagi, atau Anda mengetahui kekuatan Anda lebih baik daripada orang lain di kantor Anda akan melihat hal-hal yang diabaikan orang lain dan berada pada posisi untuk memanfaatkannya. Para pemimpin yang ingin sebuah pekerjaan diselesaikan dengan baik berpikir lebih dahulu tentang orang-orang yang dia tahu akan mengerjakannya dengan baik. Jika orang lain menghargai Anda untuk kuantitas dan kualitas pekerjaan Anda akan menemukan diri Anda maju melewati orang lain yang menganggap pekerjaan mereka membosankan. Untuk semua pelayanan ekstra yang Anda berikan, Anda akan mendapat imbalan berupa kesempatan lebih dari cukup yang tidak pernah digunakan orang lain. 12. Jangan memperlakukan orang lain dengan tidak adil jika Anda tidak ingin diperlakukan seperti itu. Perwira yang baik memimpin dengan teladan dan memastikan pasukannya diperhatikan dengan baik sebelum mereka memperhatikan kebutuhan mereka sendiri. Bila Anda memperlakukan orang lain dengan hormat dan tidak pernah meminta orang lain untuk melakukan sesuatu yang Anda sendiri tidak mau melakukannya, Anda berhak atas hormat dari orang lain, dan mereka akan memberikannya dengan kerelaan. Namun Anda tidak boleh mengharapkan orang lain untuk terus berbaris sampai kaki mereka melepuh, sedangkan Anda mengendarai mobil. Memimpin orang lain berarti Anda harus rela memberikan diri Anda lebih banyak daripada yang Anda pernah minta dari mereka. 13. Orang-orang terkaya adalah mereka yang memberikan pelayanan terbaik kepada orang lain. Kekayaan keuangan hanya satu ukuran sukses. Individu yang bahagia dan sukses sejati adalah pria atau wanita yang sehat, aman secara keuangan, tertantang dalam karirnya, dan membuat perbedaan di dalam kehidupan orang lain. Memberikan pelayanan kepada orang tidaklah selalu mudah. Dunia adalah tempat yang sinis dan berbahaya di mana orang-orang lain kemungkinan tidak mempercayai niat Anda. Mereka hanya dapat diyakinkan dengan pelayanan yang serius, sangat baik, dan tetap diberikan dengan sukacita dan antusias. Pada waktunya bahkan orang yang paling sinis akan menerima kesedihan Anda untuk bekerja lebih dari yang diminta jika Anda tulus di dalam memberikan bantuan dan pelayanan. 14. Hanya jalan dengan layanan bermanfaat yang menuju kota kebahagiaan. Para psikolog yang mempelajari perilaku manusia telah menyimpulkan bahwa kita menjadi sangat bahagia bila kita sedang berusaha keras untuk mencapai sukses. Tindakan kita berusaha keras bukan penyelesaian tugas yang sukses, yang memberikan imbalan materi terbesar. Ketika Anda berusaha keras untuk mencapai sukses melalui pemberian jasa kepada orang lain, Anda menggandakan keuntungan bagi diri Anda sendiri dan Anda memastikan jalan yang Anda pilih di dalam hidup pada akhirnya akan memimpin Anda kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Tidak ada pekerjaan atau profesi yang tidak akan memberikan keuntungan dari usaha bersama untuk melayani orang dengan baik.
namun keuntungan terbesar akan menjadi milik Anda dalam bentuk kepuasan diri karena mengetahui bahwa Anda telah membuat sebuah perbedaan, bahwa tanpa Anda, orang lain tidak akan pernah menerima pelayanan yang Anda berikan. 15. Orang-orang yang bekerja tidak lebih daripada gaji yang mereka terima, tidak memiliki dasar yang nyata untuk meminta kenaikan gaji karena mereka sudah mendapatkan semua yang pantas mereka terima. Jika Anda memandang sekeliling Anda, akan jelas terlihat bahwa ada dua jenis orang di dunia ini, yaitu ada orang-orang yang berkata, bila perusahaan ini memutuskan untuk menggaji saya sesuai dengan permintaan saya baru akan mengerjakan apa yang mereka minta. Jenis kedua adalah orang-orang yang berkata, saya akan menjadi diri saya yang terbaik karena saya adalah orang yang demikian. Saya juga tahu bahwa jika saya selalu memberikan lebih dari yang diharapkan, pada akhirnya saya mendapat imbalan sesuai dengan usaha saya. Jelas terlihat bahwa orang yang positif memberikan sumbangsih terbaik bagi organisasi. Namun sangat sedikit orang yang bersedia untuk melakukan pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai sukses. Pastikan Anda adalah anggota dari kelompok kedua. 16. Beberapa individu tampaknya alergi terhadap pekerjaan yang jujur, namun kesempatan juga menjadi alergi terhadap mereka. Pada bisnis, profesi atau pekerjaan, ada saatnya akan tiba Anda harus memenuhi janji Anda. Anda mungkin dapat memalsukannya untuk sementara waktu, berpura-pura memberikan usaha yang jujur, namun pada akhirnya Anda akan diukur dengan perbuatan Anda, bukan dengan kata-kata Anda. Jika Anda orang yang lebih banyak berbicara daripada bekerja, buatlah sumpah pada hari ini, sekarang juga, untuk mengubah perilaku Anda. Anda mungkin akan terombang-ambing di dalam hidup jika Anda tidak pernah bekerja lebih daripada yang diminta dari Anda. Tetapi Anda tidak akan pernah tahu apa yang mungkin dapat Anda capai jika Anda hanya bersedia bekerja lebih sedikit dari yang Anda kerjakan. Kesempatan-kesempatan terbesar selalu datang kepada orang-orang yang gemar bekerja keras, bukan orang yang alergi terhadapnya. 17. Orang yang mengerjakan pekerjaannya dengan tepat seperti seolah-olah dialah pemilik bisnisnya akan melihat hari di mana ia memiliki bisnis tersebut atau bisnis yang lebih baik. Perusahaan yang dikelola dengan baik adalah perusahaan yang menciptakan kesempatan-kesempatan kepada karyawannya untuk memiliki sebagian bisnis tersebut melalui program kepemilikan saham. Manajemen telah menemukan bahwa ketika karyawan secara individu adalah juga pemilik perusahaan, mereka semua lebih setia, lebih kreatif, dan lebih hemat terhadap biaya. Mereka juga akan bekerja lebih keras dan lebih responsif terhadap pelanggan. Jika Anda memiliki kesempatan untuk ambil bagian dalam program kepemilikan saham karyawan, ambillah kesempatan itu. Bila mungkin, berikan kesempatan yang sama kepada karyawan-karyawan Anda. Jika kesempatan tersebut tidak tersedia bagi Anda, bertindaklah seolah-olah Anda telah menjadi pemilik perusahaan. Cepat atau lambat, Anda akan menjadi pemilik perusahaan. Tidak terelakkan lagi jika Anda berpikir seperti seorang pemilik bisnis. Anda akan menjadi pemilik bisnis. 18. Lakukanlah pekerjaan Anda dengan tepat seolah-olah Anda adalah bosnya. Cepat atau lambat, Anda akan menjadi bos. Kebebasan berusaha pada sistem ekonomi Amerika didasarkan pada nilai-nilai bahwa setiap individu akan mendapatkan keuntungan yang seimbang dengan jerih payahnya. Di lingkungan global yang penuh persaingan dan sangat sibuk saat ini, bagaimanapun juga, Anda mungkin merasakan bahwa Anda tidak cukup dikenal atau diberi imbalan untuk sumbangsih yang Anda berikan. Lain waktu saat Anda merasa sudah bekerja lebih tapi dibayar kurang dan tidak dihargai, ingatkan diri Anda sendiri bahwa Anda benar-benar berada dalam bisnis untuk diri Anda sendiri. Produk yang dihasilkan adalah diri Anda. Apakah Anda jenis karyawan yang Anda ingin miliki jika Anda adalah bosnya? Bila Anda sedang mempertimbangkan keputusan yang sulit atau ketika Anda berpikir tentang bagaimana menghindari tugas yang tidak menyenangkan, tanyakan diri Anda, jika ini perusahaan saya sendiri, bagaimana saya akan mengatasi situasi ini? Bila jawaban Anda adalah bahwa Anda akan mengambil tindakan yang persis seperti yang akan Anda ambil sebagai karyawan,
Anda menuju kepada pekerjaan yang lebih baik dan lebih besar. Anda segera akan menjadi bos. 19. Jangan puas hanya sekedar dinilai baik dalam pekerjaan Anda. Jadilah yang terbaik dan Anda akan sangat dibutuhkan. Para ahli mulai menemukan bahwa pada beberapa keadaan uang bukan merupakan tujuan utama. Walaupun mungkin Anda belum sampai pada keadaan tersebut. Tapi bila Anda jujur pada diri Anda bahwa uang sebenarnya hanyalah salah satu dari tujuan Anda, ketika ditanya apakah mereka akan melanjutkan pekerjaan yang mereka kerjakan walaupun bayarannya tidak banyak, sebagian besar orang-orang sukses akan menjawab, "Tentu saja, saya tidak akan berhenti mengerjakannya. Saya senang melakukannya." Salah satu cara yang pasti untuk mencapai kesuksesan adalah memilih pekerjaan yang akan tetap Anda tekuni walaupun tidak menghasilkan banyak uang. Jika Anda menyukai pekerjaan Anda, maka bayaran yang Anda terima akan menyesuaikan dengan usaha Anda. Banyak orang akan berebut menggunakan jasa Anda, dan tentu saja juga akan membayar Anda dengan bayaran yang tinggi. 20. Ketika Anda mulai memberi, Anda akan segera mulai menerima. Ada sebuah lagu rakyat kuno tentang seorang pengelana kehausan yang datang mendekati sebuah pompa di padang pasir. Sebuah catatan kecil menjelaskan bahwa sebuah bejana berisi air dikubur dekat situ untuk menyalakan pompa. Anda harus memberi sebelum Anda menerima, bunyi catatan itu. Sekarang terserah pada pengelana tersebut untuk memutuskan apakah akan meminum air dari bejana tersebut atau mengambil kesempatan untuk menggunakan air yang sedikit itu untuk menyalakan pompa sehingga menghasilkan persediaan air dingin dan bersih yang tidak terbatas. Begitu juga dengan memberikan lebih dari yang diminta. Anda harus memberi sebelum menerima. Anda tidak dapat mengharapkan menerima imbalan yang banyak dan kemudian memutuskan apa yang harus Anda beri sebagai gantinya. Anda harus memberikan dengan kerelaan dan keyakinan bahwa imbalan pada akhirnya akan datang. Seperti yang dikatakan Pendeta Frank Crane, Anda mungkin tertipu jika Anda percaya terlalu banyak, namun Anda akan hidup tersiksa jika Anda tidak cukup percaya. 21. Jika Anda memiliki sesuatu yang tidak Anda butuhkan, berikanlah kepada orang yang membutuhkannya. Pemberian Anda akan kembali kepada Anda dengan cara yang lain. Anda tahu sekarang betapa pentingnya memberi pelayanan dengan sukarela kepada komunitas Anda tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Dan Anda juga tahu bagaimana rasanya bila orang lain menghargai Anda dan mendapat inspirasi dari tindakan Anda. Namun, juga benar bahwa dengan memberikan pelayanan publik, Anda memberikan pengaruh positif dalam komunitas Anda. Tindakan Anda yang diam-diam malah memberikan kesan yang terus melekat pada orang lain akan pentingnya keterlibatan. Kesuksesan tidak memerlukan pengabdian yang dipamerkan dan pengakuan orang lain akan kebaikan kita agar kita merasa puas pada kebaikan diri sendiri. Anda akan mendapatkan bahwa Anda mendorong orang lain untuk bertindak serupa di dalam hal-hal lain, menciptakan pengaruh yang lebih besar jauh melebihi apa yang telah Anda kerjakan. Komunitas di mana Anda tinggal akan menjadi tempat yang lebih baik, dan Anda akan menjadi lebih bahagia menjadi salah satu bagiannya. 22. Cara yang paling pasti untuk mempromosikan diri adalah membantu orang lain untuk maju. Bila Anda berusaha membantu orang lain untuk maju, tidak terelakkan lagi mereka akan membalasnya. Bila Anda dengan tulus menginginkan kebaikan orang lain, walaupun Anda mungkin merasakan sedikit iri bahwa mereka lebih cepat maju dari Anda atau mendapat pengakuan yang lebih, mereka akan merespon dengan sendirinya. Perbuatan Anda akan mendorong mereka melakukan hal yang sama. Anda mungkin tidak akan pernah tahu berapa banyak orang yang telah mengajukan diri Anda untuk sebuah pekerjaan atau promosi atau membantu Anda dalam beberapa cara karena Anda membantu mereka di saat mereka sangat membutuhkannya. 23. Jika Anda seorang pengembala, jadilah yang terbaik dan Anda akan hidup dengan memiliki banyak kawanan ternak. Salah satu yang paling luar biasa tentang hidup adalah bahwa kita semua unik dengan tingkat kecerdasan, minat, bakat, dan hasrat yang berbeda. Betapa sangat mengerikan jadinya bila kita semua ingin menjadi ahli nuklir atau tukang roti.
Namun, apapun bakat yang sudah kita dapatkan sejak lahir dan apapun keahlian yang sudah kita tingkatkan selama kita hidup, kita semua memiliki kemampuan untuk menjadi yang terbaik dalam pekerjaan kita. Menjadi yang terbaik adalah benar-benar mencerminkan sikap dan hasrat Anda. Entah Anda seorang penjual, eksekutif, sekretaris, atau pekerja pabrik, Anda memiliki kapasitas menjadi sebaik pilihan Anda. Ketika Anda menjadi mahir pada apa yang Anda kerjakan, Anda akan menerima banyak permintaan akan jasa Anda. Bila Anda menjadi yang terbaik di pekerjaan Anda akan seringkali diminta untuk membantu orang lain, mengembalakan, sehingga Anda akan segera memiliki kawanan ternak Anda sendiri. 24. Pendakian ke atas akan menjadi lebih mudah jika Anda membawa orang lain bersama Anda. Jika Anda mengambil inisiatif, Anda akan menjadi pemimpin yang suksesnya bergantung pada kemampuan Anda untuk mendorong orang lain bekerja sama bersama Anda. Mereka akan mengikuti Anda bila mereka memiliki keyakinan pada diri Anda dan mereka tahu mereka akan memiliki andil dalam sukses Anda. Sedikit dari kita yang cukup baik atau cukup beruntung untuk mencapai sukses besar dengan jerih payah sendiri. Kita memerlukan orang lain untuk membantu kita. Bila kita memberikan lebih dari yang diminta oleh sahabat-sahabat dan rekan-rekan kita, tidak hanya kita akan dapat menyelesaikan lebih banyak dalam hidup, tetapi hal ini juga akan membuat seluruh pengalaman menjadi lebih menyenangkan. 25. Ketika perjalanan menjadi sangat berat, teruslah maju dan maju. Maka Anda akan tiba lebih cepat daripada orang yang menemukan perjalanan yang mudah. Jika Anda berpikir bahwa mencapai sukses besar akan mudah, Anda bukan saja tidak mengerti sama sekali bagaimana proses bekerjanya, tetapi Anda juga telah menetapkan pandangan yang terlalu rendah. Mencapai puncak pada bidang apa saja itu sulit, memakan waktu, dan sering membosankan. Alasan mengapa di puncak tidak banyak orang adalah bahwa banyak orang tidak mau melakukan hal-hal yang diperlukan untuk mencapai sukses. Mereka semua mudah menyerah ketika perjalanan menjadi berat. Jika Anda memerlukan dorongan untuk melakukan ketekunan, bacalah biografi pria dan wanita yang telah mencapai kesuksesan dalam hidup mereka. Anda akan menemukan bahwa mereka menang karena mereka menolak untuk berhenti. Mereka terus bekerja keras sendirian lama setelah banyak orang menyerah dan pulang ke rumah. 26. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa pekerja yang paling efektif biasanya yang paling sibuk? Orang yang sukses adalah orang yang sibuk. Mereka benci menganggur dan terus-menerus mencari tantangan baru dan cara yang lebih baik dalam mengerjakan sesuatu. Ketika orang lain menemukan bahwa Anda adalah pekerja yang antusias, penuh pertimbangan dan suka membantu, Anda segera akan mendapatkan bisnis lebih banyak dari yang Anda dapat saat ini. Dan Anda akan meningkatkan dengan pesat jumlah orang yang memiliki andil dalam sukses Anda. Pekerjaan yang sangat rutin menjadi lebih mudah dikerjakan bila Anda bersaing dengan diri Anda sendiri untuk memperbaiki cara Anda mengerjakannya. Bila Anda menemukan cara-cara yang lebih cepat dan lebih baik untuk melakukan pekerjaan Anda akan mempunyai waktu luang yang dapat digunakan untuk kegiatan yang lebih kreatif. 27. Kualitas dan kuantitas jasa yang Anda berikan menentukan upah Anda dan menentukan jenis pengalaman yang akan Anda dapatkan. Kendala satu-satunya yang Anda miliki dalam mendapatkan penghasilan dan kemajuan potensi Anda adalah Anda sendiri. Jika Anda tidak menyukai posisi Anda atau jika Anda tidak senang dengan gaji Anda, berbuatlah sesuatu terhadapnya. Apa yang dapat Anda lakukan untuk membuat diri Anda sendiri lebih bernilai bagi departemen dan perusahaan Anda? Tugas-tugas apa yang belum selesai karena tidak ada orang yang punya waktu atau keinginan untuk menanganinya? Lihatlah sekeliling Anda dan kenalilah hal-hal apa yang perlu diselesaikan. Jangan menunggu diperintah. Jika Anda menjadikan kebiasaan untuk mencari kesempatan dalam mengerjakan tugas yang baru, Anda akan meningkatkan pengetahuan Anda tentang organisasi dan menjadi karyawan yang sangat berharga sehingga perusahaan Anda tidak mau kehilangan Anda. 28. Peluangnya adalah pekerjaan Anda menyukai Anda sebanyak Anda menyukainya, tetapi tidak lebih. Anda adalah ahli terbesar di dunia untuk pekerjaan Anda, dan Anda dapat membuatnya seperti yang Anda inginkan. Anda mungkin memiliki daftar tugas untuk pekerjaan Anda, namun
Ada hanya sedikit pekerjaan di dunia ini yang diberikan dengan instruksi yang rinci. Sebuah daftar tugas menjadi dasar bagi Anda untuk membuat pekerjaan itu menjadi sempurna bagi Anda. Bila Anda mengerjakannya dengan sukarelaan, sebuah pekerjaan akan memberikan kepuasan penuh, pertumbuhan pribadi, imbalan keuangan, dan janji untuk masa depan. Jika Anda mengerjakan pekerjaan yang sangat Anda benci dan Anda telah mempertimbangkan semua alternatif dan memutuskan Anda tidak akan pernah menyukai pekerjaan Anda, carilah pekerjaan yang lain. Namun, jika Anda seperti banyak orang tidak menyukai sedikit hal tentang pekerjaan Anda, namun dengan saksama percaya bahwa Anda memiliki posisi yang bagus, sibukkan diri Anda untuk menjadikannya pekerjaan yang terhebat di dunia. Di dalam karir Anda, sama seperti dalam hidup, Anda menerima selaras dengan apa yang Anda beri. 29. Anda harus sibuk mengerjakan sesuatu lebih dari yang diminta. Sangatlah baik dan wajar untuk merasakan bahwa Anda telah mengubah sikap Anda dalam memberikan pelayanan ekstra. Namun jika pelayanan itu pada kenyataannya tidak lebih dari yang diberikan oleh orang lain, Anda tidak mengubah sikap Anda menjadi lebih baik. Anda perlu mengamati rekan kerja dan para pesaing Anda untuk mengerti apa yang dapat membuat Anda lebih menonjol. Bila ada standar kinerja pekerjaan, lampaui itu. Jika Anda memenuhi sebuah kontrak, pastikan Anda memberikan lebih dari yang Anda janjikan. Anda tidak dapat membatasi hanya memberikan pelayanan ekstra pada pekerjaan Anda saja. Anda harus menjadikannya bagian filosofi Anda untuk berhadapan dengan setiap orang yang Anda jumpai. Bayangkan bagaimana orang lain akan senang menemukan bahwa Anda adalah jenis orang yang tidak hanya memenuhi yang telah Anda janjikan, bahkan memberikan lebih. Keuntungan melakukan lebih dari yang diminta adalah sebenarnya hal ini mengerjakan kepada Anda agar selalu berusaha keras untuk pencapaian yang lebih besar dan lebih baik di dalam segala hal yang Anda lakukan. 30. Aturan yang paling utama dari semua aturan untuk bisa sukses adalah perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan oleh orang lain. Aturan di atas adalah aturan emas yang bukan hanya prinsip-prinsip dalam berperilaku, tapi merupakan kekuatan dinamis yang dapat berhasil diterapkan pada hidup banyak orang. Jika Anda mempraktikkan untuk memperlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan, Anda menyebarkan kebaikan di antara orang. Pada gilirannya mereka akan bergerak melakukan yang sama. Dengan tindakan mereka akan mempengaruhi orang banyak juga, yang menimbulkan kebaikan-kebaikan lebih banyak orang lagi. Kekuatan untuk kebaikan ini meningkat berlipat-lipat dan akan kembali kepada Anda dari sumber yang benar-benar baru. Keuntungan yang Anda terima dari perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang asing mungkin merupakan reaksi berantai dari masa lalu ketika Anda menerapkan aturan emas ini dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Ya, demikianlah 30 kutipan inspirasional di bulan September ini, bulan 9. Sampai bertemu di episode selanjutnya, yakni di bulan 10 atau bulan Oktober dengan tema pikiran Anda. Untuk Anda yang belum subscribe channel Nombaca, silakan di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap ada video baru dari channel kami, Anda tidak akan ketinggalan. Ya. Anda juga bisa mendengarkan audiobook atau podcast kami yang lebih eksklusif di Noise dengan nama Nombaca.